وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده ومشايخنا ولنا وبركاته أجمعين وخصوصا بإله شيخنا الشيخ زين بن عبد الغني صلح وبركاته من انتسب إليه أجمعين على هذه النية. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita dapat bersama-sama memenuhi undangan Sahibul Bait. Kita doakan Sahibul Bait mudah-mudahan urusannya lancar, rezekinya banyak, mudah-mudahan tahun kayaknya kita diundang pulang. Mudah-mudahan dia dapat anak yang saleh dan salehah. Dan anak-anak kita juga jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang pantas untuk dipuji, ya Allah, karena beliau adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling sempurna. Afdalul khalqi ala al-itlaq huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah membaca Maulid Nabi, sejarah Nabi mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid ini kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun atas nama pribadi, sebenarnya lain ulun yang diminta tapi abah, tapi karena lantaran sidin uzur karena hawa, jadi terpaksa ulun memang ganti akalnya. Padahal ada 70 mahasiswa tadi. Jadi ulun asal ada bentuk di tanah lagi, menjambil lalu kita lanjutkan dengan pembacaan manaqib guru kita, Guru Sakumpul. Jadi apabila dalam penyampaian ulun malam ini terdapat kesalahan, kekurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan dan ditagurakan. Jadi di sedikit di gaulannya ada guru ulun, guru pengasuh pondok pesantren Islahul Aulad. Nah, kita doakan mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat badan, banyak rezeki, anak-anak sidin jadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan pesantren yang sidin pimpin ya maju dan sukses, mencetak banyak ulama. Amin ya rabbal alamin. Karena ulun pun banyak dibantu sidin dalam sekolah, dapat beasiswa. Alhamdulillah, kawan menggunakan untuk anak-anak kitab banyak bantuan sidin. Alhamdulillah. Jadi kita mulai membaca manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama, yahtadi bihim kullu dhalin fi halaqil dhalami wal juhala, واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء، وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء، وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء
وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، العالم العلامة العارف بالله الشيخ الحاج محمد زيني بن عبد الغني بن العارف بالله عبد الغني بن الحاج عبد المناف بن محمد سلمان بن الحاج محمد سعد بن الحاج عبد الله بن العالم العلامة مفتي الحاج محمد خالد بن العالم العلامة خليفة الحاج حسن الدين bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalapayan. Beliau dilahirkan pada malam Arba' 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiyah di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Selama di Tunggul Irang beliau tidak menyusu dengan ibu, hanya mengisap liur Al-Arif Billah Al-Haji Abdul Rahman atau Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Untung sedih ya kan? Mengisap liur wali. Kita ini minta banyu wali barangnya kalau ada tuh bagus anak tuh dipindahkan banyu supaya pintar pengarang hati. Nah, nama Sidin selagi kecil adalah Nusairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz. Nah, di sini ada juga mahfuz. Udah lagi harus mahfuz tuh. Arahnya aja bang. Udah ada juga dipelihara Allah. Bisa. Dan yang jadi wali juga. 40 hikmah doakan kabel. Yang sudah jadi wali jangan ingatnya doakan kami juga. Suara bagus, orangnya puas. Ginian mana hendak. Cacingan mana lagi. Mahfuz. Nah, mahfuz di sini yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi harus sudah ada sifat-sifat wali yang dipelihara Tuhan. Nah, beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain daripada yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Ada kita ini 3 kali sehari mengocok. Bapak Sidin ihtilam menjadi sesuatu. Ihtilam ada itu kan kada berdosa karena dalam mimpi. Namun beristilah lain ulang. Di asrama apa? Untuk digoyang, untuk talok 3 kali sehari, bisa makan biasa aja. Aku pernah juga mengondok, 3 tahun mengondok. Jadi suah juga makan intalo tuh, sebiji bagi 3. Alhamdulillah pernah juga. Jadi merasakan juga sakitnya menuntut ilmu tuh. Jadi biasa aja kalau para santri itu sakit waktu menuntut ilmu supaya merasakan manisnya ilmu itu. Jadi biasa aja kalau sakit waktu menuntut ilmu. Ada ini ya Allah nyaman-nyaman ya kan. Makan di warung terus. Jadi nggak di warung sawan tak. Jadi hintalo sama tambok dia saraman apa? Ada hintalo itik kuitan sama macah. Kali ingat ngomong kayak 2 bulan. Nah, jadi Sidin kada pernah ihtilam. Kita ini kada kayak itu lagi besar ihtilamnya. Kita harus Jadi al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah yang memelihara dengan penuh kasih dan sayang. Namun disiplin dalam pendidikan, nah ini perlu disiplin dalam pendidikan. Pendidikan ABRI atau tentara ini disiplin dalamnya karena kalau telat sedikit pasti tepat waktu, bangun mendapat terlambat. Mengaji wajib, misalnya salah antara maghrib dan isya wajib diisi dengan amal-amal menghafal jumiyah, menghafal alfiyah, menghafal surah Yasin, Waqiah, Tabarak dihafal. Karena bisa suatu saat tuan gurunya kada ada,
Ini disuruh orang baca Yasin 5 awal nih. Lampu rumah ada di isi buku Yasin. Pas benar ya. Bilang bacaan Yasin lawan tahlil. Nah iya kita tinggal kacamata ya. Alasan ya lagi awal. Nah jadi bagus dihafalin. Lagi halus. Lagi belum ada pikiran tentang macam-macam belum berumah tangga. Bagus menghafal-hafal yang perlu. Kami waktu di pesantren juga alhamdulillah guru menyuruh sidin hafali doa-doa awal kan ini disuruh hafal menghafali rampah-rampah kampung itu. Disuruh belajar baca manakib, baca maulid, macam-macam ya kegiatan-kegiatan di pesantren itu supayanya terbiasa. Karena kalau tahu bang kalau pindah tapapi ini di Padang Kadap sih ya kan nanti bilang pengantin juga lulusan pesantren juga suruh akan baca doa kalau kalamu lafzul murakkab ya doa selamat amin juga tahu baik. Nah jadi bagus menghafal-hafal. Jadi udah dia alhamdulillah sempat hafal-hafal juga Yasin menghafal tabarak waqiah doa awal doa arwah menghafal juga. Menjadi bagus bagi harus hafal. Wah ini hafal ya Allah ngalih benar gue dasar bujur ngalih mau lagi bari itu nyaman lagi gak ada pikiran. Oh ini dasar ngalih benar apa nih kebanyakan memorinya ibak dah parak heng ya paksa dihapus sebalik. Nah jadi tampulu masih ada pikiran itu bagus berhafal-hafal didisiplin waktu. Sidin ini dalam pendidikan agama sehingga di masa anak-anak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Ini penting juga nih kita nih anak-anak tuh dilatih membaca Quran. Nah apalagi bahan remaja remaja junior nih. Tahun ini kita tampilkan tadarus Al-Quran. Kayak bacaannya bilanya belum bagus kita pelajari supaya tahun yang akan datang bagus jadinya gitu. Jadi kawan-kawan junior remaja junior kita suruhkan tadarus tahun ini bilanya bacaannya belum bagus kita pelajari sampai bisa sampai bagus bacaannya juga. Banyak kayak akan belajar itu pemulaan membaca pada lancar, tahun berikutnya bagus, tahun berikutnya bagus. Alhamdulillah banyak yang bisa mengaji. Jadi belajar membaca Al-Quran Sidin mulai lagi halus sudah bisa. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Jadi walaupun dalam keadaan sempit, jadi kita dalam keadaan susah, tetap Sidin memberi paguruan. Jadi disuruh Abah Sidin membawa, sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah, minyak gas. Kalau ini jangan lagi minyak gas, tabung gas doakan ya. Cari minyak lamak barang minyak aja di barang. Untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Nah itu ya pendidikan Witan Sidin. Ini Sidin mulai lagi halus belajar menghargai jasa perguruan. Jadi jangan ingat lawan jasa perguruan. Kita ini pada taat kayak ini berkat perguruan. Jangan pada perguruan karena ini kita. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD. Kita sampai lulus SD, alhamdulillah.
Lalu kita membaca guru pertama secara rohani atau mimpi Sidin Al-Alimul Allamah. Jadi pertama guru Sidin di secara rohani atau dalam mimpi Al-Alimul Allamah Ali Junaid Berau bin Al-Alim Al-Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Sarwani Abdan Bangil. Kemudian Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Sarwani Abdan Bangil menyerahkan kepada Kiai Falak Bogor. Yang seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada Al-Alimul Allamah Al-Arifillah Syekh Al-Qutub As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Amin Qutbi menyerahkan kepada Datuk Kalampayan yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini langsung dipimpin oleh Nabi. Atas petunjuk Al-Alim Al-Allamah Ali Junaid, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alim Fadil Haji Muhammad Gadung bin Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Salman Faris bin Al-Alim Al-Fadil Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Maka dengan demikian di antara guru beliau tentang Nur Muhammad antara lain adalah Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Muhammad tersebut di atas. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususiat dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam atau yang terdinding. Ini kasyaf hissi. Nah, sewaktu beliau siyahah berjalan-jalan di hutan, berjalan-jalan di hutan Surangan ini, kawan kan ada di kisahan. Maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Misalnya harga daun gulinggang, ya aku daun gulinggang, biasa kurang bepanawan, nah bisa. Jadi bepadahnya, macam-macam ada yang sasingan kucing, kambang, bepadahnya kesan sakit pinggang, ya. Nah, batu-batuan itu juga memberi salam wasi. Dan besi-besi bepadah juga ngarannya anu Imam Pawasian tahu deh. Masih Tuhan tahu manfaatnya apa, ngarannya apa. Nah, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan. Nah, jadi ini kada diperhatikan. Dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan, karena kada ini tujuan sidin, kada hendak ini tujuan sidin makrifat kepada Allah. Ini hanya ujian di jalan ketika suluk. Bila nyata singgah di sini, nah ya penambahan jadinya ya datangan orang banyak, bertambah macam-macam 24 jam ya. Kalau lagi goreng ada lewat sidin nanggereng. Jadi kejurang orang penambahan tuh banyak duit cuman apa? Tapi ya taguring ada mengantuk, ada nyaman juga. Jadi terlalu sibuk, nyaman jadi orang biasa juga. Duit datangan, nah itu ada nyaman. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Dan di muka kapal tersebut, di depan pintu masuknya berdiri seorang laki-laki yang berpakaian jubah putih sebagai penjaganya. Dan di pintunya tertulis Safinatul Awliya, artinya kapalnya para wali-wali. Nah, ada kan di sini yang buat suah. Nyatakan kiau kami. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun. Kita juga mimpi gugur di jurang ya Allah. Langsung terbangun. Pada malam Jumat berikutnya beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Itu pulang ke mimpi. Begitu pula pada Jumat yang ketiga, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa.
Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Nah, siapa yang punya kursi ini? Ada yang punya, kan sudah? Ada barang enak. Nah, setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu dengan tidak disangka dan dikira orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun silam. Nah, dan usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuh tatkala membaca tafsir, wa kana Allahu sami'an basira. Ya bisa aja futuh itu kada tahu waya apa tabukannya itu kada tahu. Ada yang hendak mati yang nyata buka futuh. Nah, ada yang ketika membaca Quran, ada yang ketika membaca hadis, ada yang ketika mutalaah, ada yang ketika baca wirid, ada yang baca hizib, macam-macam. Nah, itu di situ terbukannya futuh. Al-alim al-allama al-arif billah Syekh Haji Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh, dan dalam didikan kedua orang tuanya serta bimbingan pamanda al-alim al-allama al-arif billah Syekh Al-Haji Saman Mulia betul-betul sangat tertanam dan terhunjam di dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, ridha, kitmanul masaib atau menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah dan pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah beliau mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepadanya. Namun kita ini karena masalah sedikit lapor orang kuitan, bah saya mau kuli ulun 100 kali, ada sekali jauh mau ujungnya 99. Sehari kuitan ditangi ya Pak, nah tadi Bang Yojo kuitannya hanya kuitannya bakal lahir. Nah, gara-gara anak tadi kan berhabar lebih, jadi jangan langsung ditakut. Bujur-bujur dulu tak menit, kira jangan salah dalam bertindak. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar lewat pada hari-hari tertentu. Ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Nah, di sini katanya mengambil berkat guru-guru, ulama-ulama, wali-wali. Di masa remaja itu pula al-alim al-allama al-arif billah Syekh Haji Zaini bin Abdul Ghani pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya, dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Jadi dalam mimpi Sayyidin diberi nama oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucu Rasulullah nama Zainal Abidin. Keberadaan al-alim al-allama al-arif billah Syekh Haji Zaini bin Abdul Ghani di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang pintar di Jawa, meskipun mereka belum pernah ke Banjar. Begitu pula al-alim al-allama beliau belum pernah pulang ke Jawa atau bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Zaini bin Abdul Ghani sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil, di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar atau di Matapura akan muncul seorang ulama besar dan orangnya sekarang masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira, namun kenyataan baru nampak
sesudah puluhan tahun kemudian. Nah, jadi wali itu ada yang memang mulai lagi halus, sudah mahfuz dipelihara Tuhan daripada yang kada baik. Seperti dalam manaqib itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mulai lagi halus, nampak sudah kelebihan sidin. Syekh Salman Al-Madani mulai lagi halus juga, sudah nampak. Ada juga wali itu asalnya ahli maksiat seperti Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau asalnya adalah perampok jalanan, begal. Bila ada orang lalu dihadang sidin, bila ada menyerahkan harta dibunuh. Nah, itu Fudail bin Iyad. Tapi akhirnya beliau taubat dan beliau mengaji dan jadi ulama, jadi aulia Allah Ta'ala. Dan lagi seperti Utbatul Ulam, ini juga ahli maksiat, bermacam-macam dosa sidin gawi. Namun akhirnya sidin mendengar ceramah dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, lalu sidin bertaubat, ada taubat juga. Ya, Ibrahim bin Adham itu asalnya anak raja. Ya, anak raja. Ketika beliau ke hutan berburu, lalu ada hatib ini suara nang kada ada orangnya. Ya Ibrahim, alihadza khuliqta am umirta bihadza, apakah untuk ini engkau diciptakan? Lalu sidin bulik sidin kada hendak lagi tinggal di istana. Sidin mengaji menuntut ilmu bersungguh-sungguh hingga menjadi seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi walaupun banyak dosa, kalau kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah mau aja mengampuni, asal sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat taubat. Ya. Berapa rukun taubat? Bila lawan Allah Ta'ala ada 3. Pertama, syaratnya ampih mengerjakan maksiat itu. Yang kedua, menyesal telah memperbuat maksiat. Yang ketiga, mencita-cita tidak akan pernah mengulang selama-lamanya. Bila 3 syarat taubat ini terpenuhi, Allah akan menerima taubat seseorang. Bila lawan makhluk, nah ini tabarat sedikit. Maksa minta halal, minta ridha, membolehkan hak orang, atau bilanya menzalim orang harus minta ridha dan berpadah apa kesalahannya. Ini kalau pendapat mazhab Syafi'i wajib tafsil detail memandangkan apa kesalahan kita. Kadang minta ridha dunia akhirat, karena itu secara umum. Nah, kalau ada qadaan sembahyang wajib diqadha, puasa wajib diqadha, kalaunya itu tertinggalkan. Karena itu kewajiban yang kadang-kadang ditawar-tawar. Bilanya wajib digawe. Nah, lalu kita membaca pesan-pesan sidin. Pesan-pesan al-alim al-allama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Pesan-pesan yang sering disampaikan beliau dalam pengajian adalah jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah. Karena orang pemurah ini Allah Ta'ala ketujuh, makhluk ketujuh. Siapa aja pemurah pasti orang ketujuh berparah. Muka warung tuh berapa ikut orang di warung tuh dibayarkannya. Kadang orang dibiarkan aja lah, karena biarkan ya beli orangnya. Jadi orang pemurah ini banyak di kawan. Manusia ketujuh, Allah Ta'ala ketujuh. Nah, kalau ketujuh iblis jadi seikong. Nah, karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah, yang paling bandel, paling ngalih diubati amalannya, dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmum lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu.
Nah, jadi ini penghabisan sifat-sifat yang kada baik yang keluar dalam hati kita. Bilanya masih japa malah berarti masih ada sifat yang tercela. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga anti haramun ala kulli bakhil. Yang maksudnya pintu surga dilarang, haram dimasuki oleh orang-orang yang bakhil, yang pamalar. Nah, yang kedua pesan-pesan sidin jangan tertipu dengan karamat, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan. Karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah jisidin terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid, karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah di dalam ibadah. Dan kita istiqamah dalam ibadah sampai mati. Dan di akhir hayat kita kawa membaca la ilaha illallah. Karena ujar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, jadi bila kawa membaca la ilaha illallah ketika akhir kalamnya, maka balasannya adalah surga. Makanya sunnah dalam fikih itu disunatkan malajari mairid orang yang hendak mati itu membaca la ilaha illallah. Karena ketika hendak sakaratul maut itu macam-macam gangguan, ujian yang datang mengganggu, menghalangi seseorang supaya kau mengucap la ilaha illallah. Jadi sunat kita nang hidup nang dihigasin itu mentalkin atau mairid membaca la ilaha illallah. Bila sudah kawa membaca la ilaha illallah, jangan lagi dipandiri. Nah, bila sudah berpandir ambilkan banyu, nah, irit pulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu sudah jangan lagi dipandiri, supaya akhir perkataan sidin la ilaha illallah. Nah, lalu tamu-tamu yang datang sedikit lagi nanti. Rugi kita lawas jauh mendatangi sebukatannya. Mangnya asa kurang ada jangan menambahiakan liga ya. Aku nanya sidin menambahiakan. Kalau kita minta nasihat sidin. Nah, tamu-tamu yang datang selain dari kesibukan beliau sehari-hari mengajar dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal masyarakat, beliau juga disibukkan dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat dan daerah, baik sebagai masyarakat awam, ulama dan umara yang berada di daerah maupun di pusat. Soalnya di Jakarta sana ya kan, buat anggota-anggota DPR, IPR, presiden. Bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan Hadramaut. Yang umumnya kedatangan mereka untuk memohon doa, restu dan belajar ilmu guna meningkatkan ilmu dan amal mereka. Dan suasana silaturahim tersebut selalu keluar dari lidah beliau kata-kata mutiara dan hikmah yang sesuai dengan situasi dan kondisi tamu yang datang, sehingga masing-masing tamu merasa terjawab permasalahannya dan merasa terisi berupa siraman ilmu dan tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata serta senyum manis yang tak terlupa. Kita membaca karamatnya. Nah, di antara karamat-karamat beliau, ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan, musimnya, tapi kada betul ini. Larang ngasih rambutan. Ada mungkin sampai 1.000 saking tahun nih, bertahan 5.000 ya. Pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau
mengacungkan, salah bacanya, mengacungkan tangan ke belakang, dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya termasuk penulis. Nah, jadi Sidin ini menyaksikan kejadian itu. Nah, Sidin si penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Beting lagi keramat. Nah, di antara keramat beliau banyak orang yang menderita sakit seperti batu ginjal, usus membusuk, anak yang tertelan paniti, orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir, mata belik tasongsang, serta meninggal di dalam perut ibunya. Ada juga yang kesemuanya itu menurut keterangan dokter harus dioperasi. Berapa biaya operasi? Namun keluarga mereka minta doa dan pertolongan kepada al-alim al-alama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, maka dengan air yang beliau berikan kesemuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Demikianlah di antara karamat al-alim al-alama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihnya. Allahumma amin dana bimadadihi. Mungkin sampai di sini pembacaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Sebagaimana kita berkumpul di dunia, kita berkumpul kembali di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala beserta para nabi-nabi, para dengan Nabi Muhammad, dengan para wali-wali, para orang-orang saleh. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين خصوصا شيخنا وضربنا من بدله ونرجو جميع مشايخنا ومعلمنا والدينا واجدادنا وقربتنا اجمعين شاء الله لهم الفاتحه إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وقدرك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وبالجنان والنعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مولا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر حالنا ولا عند الموت ولا قبله ولا بعده وكيله ولا سبيلا وأثبنا اللهم على قراءتنا هذه وورها ثوبا جزيلا وأجرا بك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم ثوب ما قرأناه يا الله من القرآن العظيم ما هللنا ما صلينا ما سبحنا ومع علم من أنواع الخيرات في هذا المجلس زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم من رياضيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كله وصحبه وقربه والتابعين وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين مذهب مثل سبيل رسالتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين أولياء والشهداء والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمتكلمين وسلف الصوفية المحققين وذهب مثل ذلك على سيدنا أهل المعنى والسبيكة والبقيع وأمة المسلمين كافة عامة من لا ذكر ومن لا زير له اللهم ارحم الجميع واسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واعتذارنا واختم بالصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تفتن في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا على يا أيها عملنا وبعثنا من قبر يوم يسوع فعلا وانفعنا يوم لا ينفع مال ولا بدن إلا من أتى الله بقلب سليم نذهب مثل ذلك مع المزيد بك
جريب القبور امتنان خصوصا الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأصحابنا والجيران وقرابتنا أجمعين وقرابة صاحب هذه الوليمة وثاب من ذلك يا الله مع مزيد برك وسجر بالقبر ابتنان خصوصا لروحي عارف ثم يدار يا ابن شيخنا زيد بن عبد الغني وصولهم وفروحهم ومن نسب إليهم أجمعين واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة النيران اللهم ادخل في قبورهم الضياء والنور والبهجة والسرور اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة عليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفاكة لهم من النار وسترا لهم من النار وحجبا لهم من النار وعتقا لهم من النار وشراء لهم من النار وسلما لعباد دار القرار اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب اللهم ارحمنا وإياهم بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا ولهم حجة يا مولانا يا رب العالمين اللهم ارزقنا من بركاته وأسراره وأنواره المعلوم في الدين والآخرة اللهم ارزقنا محبتهم اللهم توفنا على ملتهم اللهم اشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب اللهم إنا نسألك يا الله بجاه شيخنا زيد أن ترزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وأن تفتح لنا أبواب الخيرات وأبواب البركات وأبواب الكرامات وأبواب السعادة وأبواب المكشفات وأبواب الصبر والشكر وأبواب العافية والسلامة في الدارين وأن تنجينا من الهم والغم والدين وسوء المعيشة والشيطان ووسوسته وكيده وسوء الأقوال والأفعال والعقول والمنظر ومن قبل الظالمين والباغي والحاسد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا وذريتنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih.